pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Di rumah mandi. Puluhan rumah dan sekolah di 4 kampung di Kabupaten Waikanan rusak akibat diterjang angin puting beliung. Seorang pria di Pringsewu yang tega menghamili putri tirinya disergap polisi. Para peternak kambing perah di Tulang Bawang kesulitan menjalankan usahanya dampak harga pakan yang terus melambung. Peternak kambing perah Desa Gunung Agung, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang mengeluhkan mahalnya harga pakan ternak jenis konsentrat. Akibatnya omset peternak turun drastis karena harga jual susu murni tidak sebanding dengan modal yang sudah dikeluarkan. Peternak yang memiliki 80 ekor kambing bisa menghasilkan 20 liter susu kambing per hari. Menurut peternak, susu murni kini harganya Rp20.000 per liter, sementara harga pakan naik dari Rp200.000 jadi Rp300.000 per karung. Para peternak kambing perah hanya bisa bertahan meski dibayangi kebangkrutan. Untuk tingkat kesulitannya untuk saat ini di biaya pakan. Biaya pakan kita ini untuk pengambilan pakannya lumayan jauh, yang ada baru di Lampung Selatan untuk biaya pakan ini. Untuk bahan-bahan pakan. Artinya khusus ya? Khusus. Kita melibatkan berapa ini sih Pak, karyawan nih Pak di sini? Kita melibatkan 2 orang. Khusus ya? Khusus 2 orang. Jadi untuk sistem perawatan medisnya Pak, sejauh mana? Selama ini untuk kasuannya kita tangani sendiri, artinya dari anak-anak kandang ini udah alhamdulillah udah bisa. Pemeliharaan kambing perah akan maksimal juga diberi pakan tambahan konsentrat. Para peternak kambing mendesak pemerintah segera menurunkan harga konsentrat supaya usaha mereka tidak bangkrut. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Setelah puluhan tahun menderita akibat jalan rusak, warga dusun Penayuhan, Desa Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat, kini bisa tersenyum gembira. Sebab jalan desa dan jalan tani yang selama ini dikeluhkan telah diperbaiki. Perbaikan jalan bukan bantuan dari Pemkab Lampung Barat, melainkan dibiayai dana desa. Hal tersebut karena bantuan dari Pemkab Lampung Barat tidak kunjung datang. Alhamdulillah bermanfaat sekali itu untuk kita ngangkut hasil panen dari sawah, dari baik pun dari kebun gitu. Itu sangat terbantu sekali. Nah, memang sebelumnya sebelum dibangun kondisinya seperti apa sih Pak? Sebelum dibangun bawa motornya susah. Kita harus pakai rantai, kita gimana. Nah, butuh waktu berapa lama tuh Pak kalau untuk ngangkut hasil panen kalau waktu jalan rusak Pak? Ya kurang lebih gitu setengah jam ke 1 jam gitu. Nah, kalau sekarang? Kalau sekarang cukup dengan 10 menit atau seperempat jam bisa sampai. Masyarakat turun naiknya karena jalan nanjak, jadi kalau rusak jalan setapak itu kan bisa motor nggak bisa jalan. Kalau itu batu-batunya itu jadi jatuh motornya itu. Nah kalau sekarang gimana kondisinya Pak? Kalau sekarang ya alhamdulillah udah lancar, penduduk di sini udah pada ngerasain lah manfaatnya. Jalan yang diperbaiki sepanjang lebih dari 250 meter supaya awet dibangun jalan beton dan menghabiskan dana lebih dari 200 juta rupiah. Mementingkan jalan tersebut karena itu adalah jalan khusus untuk pertanian. Nah, tujuannya karena mengingat di sini di Pemangku 1 Pemangku Perahu ini banyaknya pertanian, perkebunan. Nah, tentunya itu kami fasilitasi untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di bagian pertanian.
Kalau nggak salah di situ akses ke pemukiman juga ya? Iya betul, itu akses pemukiman dan adanya pertanian juga, perkebunan. Nah, di situ lengkap semua. Memang jalan tersebut tadinya memang jalannya sudah hancur. Pemerintah Desa Kubu Perahu berharap Pemkab Lampung Barat memperbaiki jalan supaya dana desa bisa dialihkan untuk kebutuhan lain yang mensejahterakan rakyat. Sementara itu, warga diimbau sama-sama menjaga jalan yang sudah dibangun. Sebab dengan jalan bagus, kesulitan warga beraktivitas dan mengangkut hasil panen ke pasar lebih mudah. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Siapa sangka sampah botol dan plastik mie instan jika dimanfaatkan dengan sentuhan kreativitas bisa menghasilkan uang. Itulah yang dilakukan Dahlia, warga Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Sejak 2012 lalu, Dahlia mengolah sampah menjadi barang ekonomis mulai dari tempat tisu, toples, dompet, tas tangan, hingga tas komputer jinjing. Ide usaha itu bermula dari keinginannya memiliki berbagai macam tas. Namun karena tidak punya uang, Dahlia membuatnya sendiri. Awalnya dari sampah bungkus mie instan. Berkat kerja keras dan keuletannya, belajar secara otodidak, ia kini sudah memetik hasil manisnya. Untuk mendapatkan bahan bakunya, Dahlia keliling kampung untuk mengumpulkan aneka sampah plastik yang dibelinya dari warga. Awalnya tuh ngeliat orang pakai tas dengan dia bagus-bagus, saya niat, maksudnya pengen juga punya tas juga kayak gitu, tapi yang tanpa harus membeli gitu kan. Akhirnya keluarlah, cobalah pakai bungkus kopi dan yang lainnya. Dahlia juga mengajak warga sekitar untuk belajar membuat kerajinan tangan dari sampah plastik dan mereka mendapat tambahan uang untuk keluarga. Dari sudut pandang saya bagus. Jadi bisa ada kesibukan ibu-ibunya yang tadinya nganggur, jadi ada pemasukan walaupun sedikit. Apalagi sekarang hasil lautnya sepi, nggak ada ikan, udah berbulan-bulan. Berbagai kerajinan daur ulang sampah itu dijual dengan harga bervariasi, mulai dari harga Rp30.000 hingga Rp250.000 per buahnya, tergantung bentuk dan kerumitan pembuatannya. Dahlia memasarkan hasil karyanya secara daring dan penjualannya hingga ke Jawa dan Kalimantan. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.